paslon 2 terlebih dahulu. Oke, teman-teman mungkin boleh disimak latar belakang dari studi kasus. Studi kasus ini dilihat dari permasalahan yang terjadi secara nyata di HMPS tahun kami ya teman-teman. Meskipun telah mengikuti berbagai kelas dan tutorial, banyak mahasiswa PGSD yang masih merasa kesulitan dalam mengajarkan konten tingkat sekolah dasar atau SD dengan cara yang efektif dan menarik. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya kurangnya pengalaman mengajar secara langsung di lapangan, kesulitan dalam memahami konsep-konsep dasar SD yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak, kurangnya kemampuan dalam memilih metode dan media pembelajaran yang tepat, ataupun ketidakmampuan dalam mengelola kelas dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dampak dari permasalahan tersebut, mahasiswa PGSD dapat mengalami kesulitan tentunya dalam mengajar siswa SD nantinya, ataupun mungkin teman-teman juga akan ditempatkan di TK gitu ya. Terus juga kualitas pembelajaran di sekolah dasar tentunya bisa jadi menurun gitu ya. Terus motivasi dan minat belajar siswa SD nantinya pasti juga terpengaruh dengan bagaimana cara gurunya mengajar, serta kepercayaan diri mahasiswa PGSD untuk nantinya menjadi guru. Nah, pertanyaannya, bagaimana analisis dari paslon 2 dari Alfa, Natasha, dan Lilith mengenai akar permasalahan yang menyebabkan mahasiswa PGSD masih merasa kesulitan dalam mengajarkan SD. Selanjutnya, program kerja apa yang Anda usulkan untuk membantu mahasiswa PGSD dalam mengatasi kesulitan mengajar SD tersebut? Serta strategi apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar mahasiswa PGSD? Silakan pertanyaannya boleh dijawab dengan waktu 10 menit. Izin menjawab pertanyaan yang diberikan ke Andrea. Jadi yang pertama, identifikasi masalah bisa terjadinya permasalahan itu. Sebenarnya menurut kami salah satu masalah yang besar, maksudnya salah satu alasan terbesar kenapa bisa terjadi ini karena kurangnya pelatihan terhadap mahasiswa-mahasiswa PGSD untuk menjadi calon guru di masa depan. Ini udah tercermin di dalam kelas saya sendiri, Kakak dan teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Jadi kami sangat takut ketika mau melakukan micro teaching karena kami nggak pernah memiliki pengalaman dalam hal mengajar, apalagi konteksnya kami masih semester 2. Nah, maka dari itu solusi apa yang dapat kita berikan? Tadi sudah tercermin, sudah kita beritahu bahwa akan ada PKM, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Di dalam kelas pun dosen-dosen selalu menekankan kepada kami tentang pentingnya PKM ini. Jadi sebenarnya PKM ini selain dari kita belajar untuk mengajar, karena sebelum itu kami perlu mempersiapkan materi-materi yang akan kita ajarkan. Tapi itu juga dapat meningkatkan kita bisa mengetahui tantangan seperti apa sih yang akan dihadapi ketika kita mau mengajar nanti. Sehingga melalui PKM ini kita jadi belajar, oh inilah masalah yang akan kami hadapi. Apalagi konteksnya anak SD yang mungkin sulit untuk kita melakukan pendekatan intervensi dini dan lain sebagainya kepada mereka. Maka dari itu PKM dapat menjadi salah satu solusi bagi kita mahasiswa-mahasiswa PGSD yang masih kurang percaya diri untuk mengajar nantinya. Boleh ditambahkan? Selain itu kita juga punya proker study club. Nah, study club tadi kita akan rancangkan dulu tutornya itu, kita akan adakan pertemuan. Nah, dari tutor itu pertemuannya akan diadakan misalnya 3 kali. Nah, di situ kita akan identifikasi dulu apa permasalahan dari tuti yang nantinya akan ditutorkan. Misalnya yang tadi cara pengajaran. Nah, tutor itu akan dibekali dulu. Kami akan mencoba untuk mengundang Bapak Ibu dosen untuk melakukan tutor ini kepada tutor. Nah, dari situ tutor udah yang istilahnya sudah senior, mereka udah tahu sedikit demi sedikit dibanding yang tuti, ya jadinya dari pembekalan itu mereka bisa lagi untuk menurunkan pengetahuannya dan menyalurkannya juga kepada tuti. Mahasiswa kan itu perspektif kalau selain PKM dan study club, adakah yang bisa ditambahkan di gitu ya keseharian kelas saya? Jadi kan kalau kalian kan program begini, nah kalau dari sisi dosen kan kami harus berbagi. Dan kan menurut kalian sebagai calon pemimpin, masukan apa yang bisa diberikan kepada dosen dalam rangka meningkatkan kualitas? Kami juga nantinya kan ada evaluasi dan experience time di Bu. Kami akan salurkan dulu ke mahasiswa-mahasiswa PGSD. Mereka akan bagikan kompetensi mereka misalnya di kelas. Dengan begitu sebagai pemimpin kami mendekati dosen
yang mengajar gitu. Kami memberikan aspirasi mereka kepada Bapak Ibu dosen. Mungkin pertama-tama ke Kak Prodi terlebih dahulu sebelum Kak Prodi membagikan informasi ini kepada dosen PGSD. Menambahkan ya Bu, jadi kami sudah melihat beberapa dosen sudah menerapkan metode jigsaw. Jadi melalui metode ini kami kelompok satu dengan yang lain ini bisa saling belajar untuk mempresentasikan, dan ketika seseorang mempresentasikan kita akan memperhatikan dan belajar juga dari presentasi mereka. Maka mungkin dari sisi dosen dapat menerapkan metode tersebut di tiap pembelajaran. Untuk jawaban dari kami paslon 1 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari paslon 2. Karena pada intinya kita sebagai HMPS, sebagai tempat atau sebagai wadah untuk membantu mahasiswa PGSD yang pastinya nanti ke depan akan jadi guru Kristen yang nggak hanya guru Kristen tapi yang berkompeten, dan kita fokusnya di 4C sih, memiliki karakter yang baik, memiliki kompeten yang bagus. Nah sekarang permasalahannya adalah kompeten kan. Banyak mahasiswa PGSD yang misalkan tadi di message sama Natasha micro teachingnya takut, bahkan kami yang udah semester atas pun pas mau micro teaching juga takut loh. Untuk akar permasalahannya itu menurut saya yang pertama ini sih, kita kurang wadah atau tempat bagaimana kita bisa melatih atau mungkin kita perlu ada tutor yang bisa membantu kita. Super system juga bisa. Jadi tutorial itu juga bisa menjadi salah satu cara bagaimana kita tuh mewadahi teman-teman, rekan-rekan mahasiswa PGSD untuk mempersiapkan diri dalam mungkin materi-materi yang sulit seperti matematika sulit, bahasa Inggris sulit, micro teaching sulit. Itu merupakan permasalahan yang terus-menerus terjadi untuk mahasiswa PGSD gitu. Jadi sebenarnya bahkan tadi teman-teman kalau bisa perhatikan program kerja antara paslon 1 dan paslon 2 itu sebenarnya mungkin namanya yang jauh berbeda kan, tapi intinya tuh sama. Jadi kita tuh mau untuk teman-teman mahasiswa PGSD itu apa ya istilahnya? Ya berkompeten, nggak hanya sekedar berkompeten biasa, tapi ya punya apa ya? Minimal punya ekspektasi, kita memenuhi ekspektasi visi lah ya. Jadi di situ kan punya ekspektasi yang tinggi banget kan. Capai ekspektasi itu ya kita HMPS ya, maksudnya membantu lah ya biar apa yang di ekspektasi, apa yang diinginkan tuh bisa tercapai. Mungkin dari saya itu aja sih. Kita mau membahas tentang tantangan kepemimpinan di himpunan mahasiswa yang statusnya di Fakultas ISI gitu ya. Himpunan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar tentunya memiliki peran penting dalam memfasilitasi pengembangan diri dan soft skill. Di samping fokus utamanya ya pasti perkuliahan gitu ya. Namun dalam beberapa waktu ini, mungkin beberapa bulan atau tahun terakhir gitu ya, HMPS PGSD dihadapkan dengan tantangan yang menghambat efektivitas program kerja. Tantangan yang pertama, padatnya lini masa atau timeline begitu ya, perkuliahan dan kurangnya partisipasi mahasiswa. Banyak mahasiswa PGSD yang merasa kesulitan untuk berpartisipasi aktif dalam program kerja HMPS karena padatnya lini masa perkuliahan. Hal ini mengakibatkan minimnya partisipasi dan kontribusi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan himpunan, sehingga menghambat pencapaian dari tujuan program kerja itu sendiri. Selanjutnya, tantangan yang kedua, kesulitan untuk menemukan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten untuk program kerja tersebut. Berlanjut dari tantangan pertama tadi, HMPS PGSD jadi sering sekali merasa kesulitan dalam menemukan mahasiswa yang memiliki kinerja dan kompetensi yang cukup untuk melaksanakan program kerja tertentu. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan jumlah mahasiswa yang memiliki minat dan bakat yang sesuai dengan kebutuhan program kerja tersebut. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam program kerja HMPS PGSD mengingat padatnya lini masa perkuliahan? Apa solusi konkret Anda untuk mengatasi kesulitan dalam menemukan sumber daya manusia atau SDM atau mungkin panitia yang kompeten dalam melaksanakan program kerja HMPS PGSD? Selanjutnya, bagaimana ide kreatif dan orisinal gitu ya mengenai permasalahan tersebut, gimana yang bisa kalian salurkan untuk meningkatkan keinginan, minat dan teman-teman untuk nanti jadi panitia yang berintegritas gitu. Menjawab studi kasus yang sudah diberikan oleh kakak tersebut. Nah, di sini kami ketika membahas visi misi, kami cukup tertarik dengan bukan cukup tertarik
Jadi rencana program kerja kami itu akan berangkat dari mentoring dengan bagaimana karena mentoring adalah keluarga pertama nantinya yang akan kita temui di tempat ini. Nah, kami sudah melihat bagaimana mahasiswa PGSD 2023 dalam menjalani kesehariannya, bagaimana peran penting mentoring dalam membantu mereka beradaptasi di tempat ini, dalam membantu mereka mengasah kemampuan mereka bahkan keluar dari zona nyaman mereka. Saya sendiri merasakan dampak positif dari mentoring dan kami merasa mentoring ini sangat membantu dalam mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa PGSD dalam mempersiapkan dirinya, meningkatkan rasa percaya dirinya. Nah, dari sini strategi yang kami gunakan itu adalah dengan mengaktifkan mentoring, dengan merangkul mentoring, sehingga nantinya dari mentor-mentornya mereka akan dirangkul, mereka akan didorong untuk dapat mencoba. Kita harus menguatkan mereka, bukan harus menang, tapi kenapa tidak mencoba, begitu. Kemudian menemukan panitia yang berkompeten. Ini juga dapat kita lihat melalui keseharian mahasiswa-mahasiswa PGSD, di mana ketika kita sudah melihat rekomendasi dari teman-temannya pastinya, kita juga dapat melihat bagaimana sih hubungan si A dengan si B. Kita bisa melihat bagaimana keseharian dia bukan hanya dari kelas, tapi juga dari kakak kamar. Kita bisa melihat aktivitas sehari-harinya. Dan ide yang bisa kami salurkan itu adalah dengan meningkatkan efektivitas mentoring. Jadi terkait permasalahan yang sudah disampaikan oleh Kak Andrea, sebenarnya sangat relate. Tadi Kak Andrea bilang ke aku sangat relate, memang sangat relate. Karena jujur ketika HMPS PGSD buat menjalankan sebuah program kerja, buka pendaftaran panitia, yang daftar tuh benar-benar dikit gitu. Awalnya tuh masih banyak loh, maksudnya kayak first gathering tuh masih banyak. Tapi makin kesini program kerja ini kayak yang daftar tuh itu aja gitu. Bahkan kadang yang itu aja tuh udah malas, jadi mereka nggak mau daftar. Sebenarnya apa sih solusi yang bisa kita berikan? Yang tadi sebenarnya rekan saya Tuti udah bilang kalau kami fokus pada mentoring sebagai, kan kita HMPS PGSD itu nggak terpisah sama mentoring kan. Jadi kita tuh akan buat ruang diskusi nih sama mentor-mentor. Kita kasih ke mentor kalau di situ kita mau bentuk mahasiswa yang seperti apa sih. Emang mentoring itu kan sebelum jadi mentor udah ada pelatihan segala macam kan. Tapi di sini kita butuh kerjasama. Jadi kita mau mau satukan visi dan misi gitu. Jadi dengan berdiskusi sama para mentor, kita mau kasih tahu nih sebenarnya HMPS PGSD ini bukan HMPS PGSD, tapi di sini kita mau mahasiswa maba-maba tuh nanti kedepannya kayak gimana. Mereka punya kerinduan untuk memimpin, punya kompetensi yang baik di bidang apa aja gitu. Jadi dari awalnya tuh penting banget mentor-mentor tuh mendorong mahasiswa untuk mencoba berbagai hal gitu. Jadi dari situ tuh kan bisa kelihatan kan, mahasiswa ini punya kompetensi di bidang ini, mahasiswa ini punya kompetensi di bidang ini. Jadi dari situ tuh bisa dikembangkan. Aku melihat kalau teman di situ ada beberapa orang yang punya kompetensi tapi mereka tuh takut gitu, nggak tahu itu akarnya dan maksudnya takut untuk mengembangkan kemampuan mereka gitu. Nah kita belum tahu pasti akar permasalahannya apa, cuman yang aku nangkap sendiri itu karena kayak mereka tuh kayak nggak berani untuk mencoba gitu. Jadi dengan adanya mentoring yang benar-benar komunitas kecil mereka yang benar-benar dekat dengan mereka tuh bisa mendorong mereka supaya mereka tuh bisa berani untuk mencoba gitu. Jadi dari situ kita bisa melihat kemampuan atau kompetensi. Nah untuk solusi lain sebenarnya kami punya beberapa proker yang kayak tadi seminar gitu. Jadi seminar pembentukan karakter. Jadi kami mengharapkan lewat seminar-seminar itu juga bisa menjadi salah satu tempat mahasiswa PGSD itu bisa diberikan materi yang benar-benar relate sama mahasiswa lah ya. Jangan kita punya ekspektasi yang tinggi tapi yang sesuai sama kemampuan sama maksudnya apa yang menjadi kebutuhan gitu. Jadi lewat seminar-seminar itu bisa menjadi salah satu cara gitu buat membangun atau menemukan mahasiswa PGSD yang punya kompetensi dan kemampuan dalam memimpin dan mengikuti berbagai kegiatan yang pastinya punya kompetensi yang bagus. Itu terkait permasalahan yang sudah Anda berikan dan juga teman-teman dari kawan-kawan dari semua. Yang pertama, kita akan membagi dulu soal jadwal kita akan diperkenalkan. Yang pertama itu kita membagi antara yang prioritas, yang urgent, dan yang bisa kita kerjakan dalam waktu panjang. Perlu kita ketahui kawan-kawan semua dan sudah kita ketahui bahwa di HMP ini kita tidak bekerja secara sendirian. Saya punya Kak Alfa, saya punya Tasya, saya punya Kak Weldan, dan kita semua. Jadi saya setuju dengan usulannya Kak Weldan. Tapi saya mau menambah